AS mendesak Bank Dunia untuk mengakhiri pinjaman ke China dalam upaya menekan PKC. Bank Dunia dikenal karena dukungannya terhadap negara-negara miskin melalui pinjaman, sementara Partai Komunis China membanggakan upayanya dalam mengentaskan kemiskinan secara nasional sambil memperluas pengaruh keuangannya ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan dari pinjaman berbunga rendah yang diberikan Bank Dunia. Baru-baru ini, dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR pada tanggal 6 Februari, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden secara aktif mengadvokasi Bank Dunia untuk menghentikan pinjamannya ke China. Sikap yang diambil oleh pemerintahan Biden ini menunjukkan perspektif yang lebih luas yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap Partai Komunis China. Profesor Xie Tian, dari Fakultas Bisnis Darla-Moore di Universitas Carolina Selatan, berbagi wawasannya, dengan menyatakan bahwa awalnya hanya ada sedikit minat dari Biden untuk meningkatkan modal Bank Dunia karena Partai Komunis China juga memegang posisi di Bank Dunia dan Komite Moneter dan Keuangan Internasional. Peningkatan modal kemungkinan besar akan membuat Partai Komunis China mengambil kesempatan untuk menyumbangkan lebih banyak dana, sehingga memperkuat pengaruhnya. Profesor Xie lebih lanjut mengatakan bahwa Amerika Serikat bertujuan untuk membatasi pengaruh PKC, mengingat Bank Dunia saat ini memiliki modal yang besar. Amerika Serikat sangat menyadari ambisi dan strategi Partai Komunis China, dan berniat menggagalkan keberhasilan Partai Komunis China. Aspek lainnya adalah persepsi Amerika Serikat dan negara-negara Barat bahwa China tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara berkembang. Tidak ada negara berkembang yang mampu meluncurkan satelit secara mandiri, meluncurkan rudal, atau membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Mengingat klasifikasi China sebagai negara maju, China seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman preferensial dari Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional. Para pengamat mencatat bahwa sebagai kontributor terbesar Bank Dunia, Amerika Serikat dapat menarik dukungan keuangan untuk badan-badan internasional untuk mencegah Partai Komunis China muncul sebagai penerima manfaat utama, sehingga menghindari risiko global lebih lanjut. Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Trump, AS keluar dari setidaknya 12 entitas internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia, mengkritik bahwa AS mendanai organisasi-organisasi ini secara tidak proporsional, yang dalam beberapa kasus tampaknya terlalu dipengaruhi oleh Partai Komunis China. Pada bulan Desember tahun 2019, Bank Dunia menyetujui rencana untuk memberikan pinjaman berbunga rendah mulai dari $1 hingga $1,5 miliar AS per tahun ke China hingga Juni tahun 2025. Trump secara terbuka mempertanyakan alasan dibalik pinjaman ke China, yang secara finansial kuat, dan menyarankan tindakan semacam itu dihentikan. Pakar keuangan Taiwan, Huang Xiesong merefleksikan dukungan luas yang diterima China dari organisasi-organisasi internasional, yang dibenarkan ketika China dianggap sebagai negara berkembang. Namun, dengan China yang kini diakui sebagai kekuatan global dan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, AS mempertanyakan perlunya subsidi berkelanjutan, dan memulai langkah-langkah untuk mengurangi bantuan keuangan tersebut dan menantang status China sebagai negara berkembang. Huang juga merasa aneh bahwa Partai Komunis China, meskipun mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, untuk mendukung negara-negara lain, masih mencari subsidi dari Bank Dunia dan kelompok internasional lainnya dengan kedok sebagai negara berkembang. Ia berargumen bahwa hak PKC atas pinjaman preferensial yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang tidak adil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, menggarisbawahi penolakan AS terhadap pemberian pinjaman lebih lanjut. Ia yakin sikap ini secara efektif memutus akses Partai Komunis China terhadap modal murah dan pinjaman berbunga rendah dari Bank Dunia, sehingga semakin sulit bagi Partai Komunis China untuk bertahan dalam krisis ekonomi.